lagi. Kalau tidak ada Habib di Indonesia, bangsa Indonesia buta huruf, tidak bisa baca Quran, tidak mengenal Islam. Sebelum ada ente, sebelum ente datang ke sini, para wali sudah menyebarkan dengan kreatif agama Islam. Masuk lewat budaya, masuk lewat tradisi, masuk lewat kebiasaan orang-orang Jawa, sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya polemik nasab ini adalah suatu hal yang harus segera diselesaikan oleh para penegak hukum, karena ini merupakan satu ancaman dalam negeri yang segera harus diselesaikan. Harus segera ada penegakan hukum bagi mereka kaum-kaum yang pendusta. Saya katakan kaum pendusta, kaum kadzab berada pada posisi Ba'alwi. Cerita khurafat yang menyebar, mengunggul-unggulkan leluhur mereka, pemalsuan makam, itu sudah melanggar koridor hukum, melanggar hukum negara maupun melanggar hukum Islam. Kenapa saya katakan melanggar hukum negara? Karena secara tidak langsung ketika ada yang mengatakan bahwa keturunan Pangeran Diponegoro atau Pangeran Diponegoro itu Ba'alwi, itu kedustaan yang nyata. Itu jika dipidana itu masuk dalam pasal itu. Kalau ada yang melaporkan itu masuk dalam pasal. Dan dalam hal ini yang berwenang, lembaga yang berwenang mengenai persoalan ini termasuk MUI, sebenarnya harus mengeluarkan fatwa kesesatan terkait Ba'alwi. Walaupun dalam hal ini PPNU sendiri tidak mempersoalkan Ba'alwi, tetapi nyatanya di dalam lapangan Ba'alwi memalsukan makam, Ba'alwi menyebarkan cerita-cerita khurafat yang menjerumuskan umat Islam kepada kesesatan. Nah, itu harus dibereskan. Itu harus diselesaikan secara hukum negara. Harus segera diselesaikan. Dia masing-masing mengunggulkan nasabnya, padahal nasabnya sendiri diduga terputus. Kan lucu, nasabnya sendiri diduga terputus. Itu suatu hal yang lucu sebenarnya. Allah berfirman, tidak ada yang unggul di muka bumi ini dari suku manapun. Antar suku tidak boleh mengunggulkan, antar manusia tidak boleh mengunggulkan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi predikat keunggulan, keistimewaan seorang hamba di muka bumi ini adalah hamba yang bertakwa. Kalau Habib dengan gelar panjang tetapi tidak bertakwa, ya tidak menjadi suatu keunggulan di mata Allah. Tapi andai kata seorang penyanyi dengan lagu-lagunya memberikan nada dakwahnya, kemudian banyak orang yang mengikutinya, banyak orang yang bertaubat, banyak orang yang masuk Islam, itu lebih mulia dari ribuan habaib. Seperti itu. Jadi polemik daripada pengunggulan-pengunggulan nasab yang digaungkan oleh Ba'alwi ini sebenarnya harus introspeksi sendiri dari kaum Ba'alwi. Kaum Ba'alwi harus introspeksi terkait itu. Kaum mereka harus introspeksi anggota-anggota mereka. Habib Bahar misalkan, yang menyombongkan dirinya, ada yang mengalir di dalam tubuhnya darah Rasulullah. Dia menggunakan takbir ya, untuk mengancam orang, menggunakan takbir mengancam pemerintahan. Ini apa tidak penistaan agama? Kalimat Allah adalah kalimat yang agung, kalimat untuk sholat umat manusia, umat Islam, kalimat yang selalu digaungkan ketika setiap sholat 5 waktu. Ini digunakan untuk mengancam seseorang,
digunakan untuk mengancam pemerintah. Ya ini tidak sesat bagaimana. Dari segi situ saja sudah salah kaprah memaknai takbir. Kalimat takbir itu untuk mengancam seseorang. Ini kan MUI sebenarnya harus bergerak dalam hal ini untuk melarang mereka, jangan membiarkan mereka untuk berdakwah. Karena bahaya nanti doktrin-doktrin yang mereka sebarkan, termasuk menggunakan kalimat ya, takbir untuk kepentingannya, untuk emosinya, untuk mengancam pemerintah, untuk mengancam yang dinilai berseberangan dengan mereka. Ini bahaya, ini sangat bahaya. Dajjal besok ketika akhir zaman ya, itu menggunakan takbir juga untuk melawan musuhnya. Dajjal ya, menggunakan takbir untuk melawan musuhnya. Dikira menggunakan jambi-jambinya, tidak, tapi menggunakan takbir. Takbir sama takbir, tinggal yang benar mana. Hanya hati yang bisa, hanya hati yang diberikan basiroh oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Jadi peristiwa semacam ini sebenarnya adalah ranah daripada Majelis Ulama Indonesia yang harus bergerak, dan ranah hukum lembaga yang terkait yang menangani daripada pemalsuan makam, cerita-cerita bohong ya, yang selalu digaung-gaungkan, supaya ya, tidak ada lagi perusak-perusak sejarah, penyebar-penyebar berita bohong yang kemudian meresahkan masyarakat. Sekarang analoginya begini, ini datang Kiai Imad membawa tesis ilmiah, harus dilawan dengan ilmiah, jangan dilawan dengan pernyataan-pernyataan yang mengancam. Imaduddin Dajjal, atau misalkan pernyataan-pernyataan yang lain yang tidak berkaitan dengan perlawanan terhadap ilmiah. Ilmiah harus lawan dengan ilmiah. Kalau memang Ba'alwi ini nasabnya tersambung, dia tidak mau disebut sebagai bukan keturunan Nabi, lawan Kiai Imad dengan ilmiah, dengan dalil-dalil, dengan data, dengan hasil tes DNA kalau perlu. Itu lebih maslahat bagi umat ya, daripada pernyataan-pernyataan yang membela diri. Misalkan, siapa yang tidak percaya cucu Nabi, kami cucu Nabi, maka tidak akan mendapat syafaat, besok tidak dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kan tidak fair perlawanannya. Perlawanan ilmiah harus dilawan dengan ilmiah, bukan dilawan dengan satu ancaman-ancaman. Muncul lagi pernyataan, kalau tidak ada habaib, Indonesia tidak merdeka. Pret, ya kan? Ini pernyataan ngawur juga, ini menggiring opini-opini yang ngawur ini. Kalau tidak ada habaib tidak merdeka. Loh, emangnya bangsa Indonesia tidak tahu sejarah? Kemerdekaan bangsa Indonesia itu adanya pertolongan Allah ketika itu dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, sehingga porak-poranda tentara di sini, di Indonesia, tentara-tentara penjajah porak-poranda pulang ke negaranya. Kemudian dari kaum pemuda ya, itu menculik Soekarno dan Hatta supaya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Kala itu diculiknya tanggal 16 Agustus. Tidak ada kaitannya cerita-cerita kalau tidak ada Habib. Mana Habibnya? Nggak ada. Bukan Habib yang menculik Soekarno agar kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus. Tidak ada. Jadi ini suatu hal yang penyesatan sejarah yang sangat melenceng jauh dari sejarah bangsa Indonesia. Terus ada pernyataan lagi, kalau tidak ada Habib di Indonesia, bangsa Indonesia buta huruf, tidak bisa baca Quran, tidak mengenal Islam. Sebelum ada ente, sebelum ente datang ke sini,
para wali sudah menyebarkan dengan kreatif agama Islam, masuk lewat budaya, masuk lewat tradisi, masuk lewat kebiasaan orang-orang Jawa, sehingga Islam bisa ditangkap dengan baik, bisa dipeluk dengan baik, sehingga orang-orang yang tadinya Buddha masuk Islam, orang yang tadinya kejawen masuk Islam, orang yang tadinya kepercayaan Kapitayan masuk Islam, ya karena Wali Songo itu, perjuangan-perjuangan Wali Songo. Kemudian menikahi orang-orang pribumi, sehingga keturunan-keturunannya banyak dari pribumi, bukan dari Baalwi, justru bukan dari Yaman lah. Mereka baru datang kemarin saja, belum lama. Wali Songo sudah sejak zaman kerajaan datang di Indonesia, datang ke Indonesia dengan misi berdakwah Islam, berdagang memang, tapi ya tapi ya di samping sisi lain juga mendakwahkan agama Islam, menyebarkan agama Islam, strateginya Sunan Bonang, strateginya Sunan Kalijaga, lewat tradisi, lewat kebiasaan rakyat Indonesia. Ini masa sejarah-sejarah seperti itu mau dipelencongkan, sejarah-sejarah seperti itu mau dibelokkan, tidak bisa. Ya. Jadi harus kita melihat sejarah dengan benar, katakan sejarah dengan benar. Jangan kaum yang tidak berjasa ngomong berjasa. Sedangkan Wali Songo bagaimana? Dulu menyebarkan agama Islam dengan strategi yang sangat kreatif, yang sangat hebat, sehingga Islam bisa dipeluk tanpa disadari. Ya, umat Buddha memeluk agama Islam. Ada suatu bangunan, ya, di mana bangunan itu untuk beribadah kaum Kapitayan. Ya, kemudian diubah seperti masjid. Bentuk fisiknya tidak diubah, tapi diubah seperti masjid. Nah, ini suatu sejarah yang bagus, suatu penyebaran Islam yang sangat bagus secara rahmatan lil alamin. Dan sebelum Wali Songo datang ke Indonesia, sebenarnya orang-orang Jawa di Indonesia itu sudah mendekati Islam. Dari mulai akhlaknya, adabnya, sopan santunnya, tanpa mereka membaca hadis. Pada waktu itu belum mengenal Islam, belum tahu Islam. Ya, kepercayaan Kapitayan misalkan, kepercayaan Kapitayan itu belum mengenal Islam, tapi mereka sudah beribadat, gerakan-gerakannya seperti orang Islam, seperti bangunan-bangunan mushola. Jadi Wali Songo pun datang ke Indonesia sebenarnya hanya memoles sedikit sebenarnya. Kemudian orang-orang Jawa, orang-orang yang berkepercayaan Kapitayan itu masuk Islam. Hanya memoles sedikit sebenarnya. Karena warga Nusantara pada waktu itu memang sudah seperti Islam, tinggal syahadat. Tinggal syahadat. Silahkan buka sejarah. Terus sekarang muncul Baalwi. Kalau tidak ada habaib, warga Indonesia tidak masuk Islam. Wali Songo berdakwah dengan strateginya, ya, ke pesisir pantai. Ada Wali Songo di bidang politik, Wali Songo di bidang kebudayaan. Banyak dakwah-dakwah Wali Songo yang membuat mayoritas penduduk bumi Nusantara ini masuk Islam. Itu perjuangan Wali Songo. Baalwi baru kemarin udah datang ke sini, kemudian mencangkokkan ke Wali Songo, tapi menjelek-jelekan Wali Songo, menjelek-jelekan Kiai pribumi, menjelek-jelekan keturunan Wali Songo. Ini apa maksudnya? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.